Memberi kabar gembira, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari semula 4,6% pada tahun ini menjadi 5,1%. Sebelumnya BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan mencapai 4,5 hingga 5,3%. Revisi ini dimungkinkan karena adanya perbaikan dari ekonomi global, termasuk di negara-negara mitra dagang Indonesia seperti India dan China. Namun demikian, Peri melihat Indonesia harus mewaspadai posisi ekspornya dengan Cina dan India. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa ekonomi dunia pada tahun ini tidak seburuk perkiraan awal. Ia memperkirakan ekonomi global tahun ini cenderung melemah, tapi tidak akan jatuh ke lubang resesi. Proyeksinya itu disampaikan dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi AS yang mulai bangkit usai pandemi. Tidak hanya ekonomi AS yang akan soft landing, China juga sudah kembali membuka ekonominya terhadap global. Kemudian, ekonomi Eropa juga lebih resilient meski sempat dihantam lonjakan harga minyak. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menerbitkan aturan mengenai insentif berupa subsidi kendaraan listrik. Pemerintah akan menerbitkan insentif 7 juta rupiah bagi pembelian motor listrik baik yang baru maupun motor listrik berupa konversi. Pemerintah juga sedang membahas mengenai insentif bagi mobil listrik yang rencananya akan diberikan senilai 80 juta rupiah. Pemberian insentif itu menimbang persaingan insentif dari negara tetangga yakni Thailand. Thailand menjadi salah satu kompetitor sebab insentif kendaraan listrik di negeri Gajah Putih itu memang cukup menggiurkan. Insentif itu berupa pengurangan 40% biaya masuk kendaraan listrik berbasis Completely Built Up atau CBU dengan harga hingga 2 juta baht, serta pengurangan 20% untuk harga antara 2 juta hingga 7 juta baht pada 2022 dan 2023. Tak hanya itu, ada juga pemotongan cukai dari 8% menjadi 2% untuk kendaraan listrik impor. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan adanya ancaman mengerikan bagi dunia tak terkecuali Indonesia ke depannya. Ancaman mengerikan itu ialah dampak perubahan iklim yang nyata, bukan lagi menjadi suatu ramalan, sehingga harus diwaspadai. Airlangga menegaskan, cuaca ekstrim tengah membayangi kondisi global saat ini, terutama diakibatkan oleh bencana dan fenomena El Nino yang membuat hujan turun secara terus-menerus. Indonesia harus mengambil langkah demi menjaga ketahanan pangan. Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, Medril Zam, beberapa waktu lalu menyebutkan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat adanya perubahan iklim mencapai 544 triliun rupiah yang terjadi di 4 sektor, antara lain sektor pesisir dan laut, air, pertanian, hingga kesehatan. Kerugian yang dihitung sepanjang 2020 sampai 2024 tersebut dapat terrealisasi jika tanpa intervensi kebijakan yang solutif. Di sisi lain, Airlangga menyebut ketidakpastian global juga perlu diwaspadai karena mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi RI pada tahun ini. Berdasarkan perkiraan IMF, perekonomian dunia pada 2023 akan melambat menjadi 2,9% dari 2022 3,4%. Presiden Joko Widodo bertekad bulat untuk menyetop keran ekspor biji bauksit pada Juli 2023. Kepastian pelarangan ekspor itu disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Presiden Jokowi juga menyebutkan ekspor bauksit yang diproduksi dari Indonesia 90%-nya dinikmati oleh China. Subkoordinator Penyiapan Program Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Dedi Supriyanto menjelaskan selama tahun 2022 lalu, jumlah ekspor bauksit mencapai 20 juta ton dari total produksi biji bauksit di Indonesia 27,7 juta ton. Hal ini berarti serapan bauksit dalam negeri hanya sekitar 7,8 juta ton. Dedi menilai, pemerintah harus memutar otak agar bauksit yang tadinya diekspor bisa terserap seluruhnya di dalam negeri dengan mengembangkan pabrik domestik. Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan membangun smelter sebagai syarat hilirisasi di dalam negeri. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia menyatakan bahwa ketersediaan smelter bauksit di Indonesia belum memadai saat kebijakan pelarangan ekspor bahan bauksit yang berlaku per Juni 2023 mendatang. Pelaksana Harian Ketua Umum APB 3I, Ronald Sulistianto, mengatakan smelter bauksit baru diperkirakan akan bisa rampung dalam jangka waktu hingga 4 tahun ke depan.
Elon Musk kembali menjadi orang terkaya di dunia setelah sempat berada di bawah posisi CEO LVMH Bernard Arnault pada Desember 2022. Rally saham Tesla telah mengangkat Musk kembali ke puncak indeks miliarder real time. Kekayaan bersih Musk mencapai 187,1 miliar dolar Amerika Serikat atau 2.847,9 triliun rupiah. Sedangkan kekayaan Arnault 185,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 2.820,5 triliun rupiah. Saham Tesla sempat turun tajam tahun lalu di tengah akuisisi Twitter yang bermasalah oleh Musk dan penurunan pasar yang lebih luas di sektor teknologi. Namun saham pembuat kendaraan listrik itu kembali melonjak pada 2023. Meski kembali menjadi orang terkaya di dunia, Musk juga memegang rekor pengurangan kekayaan terbesar dalam sejarah. Akhir tahun lalu, Musk menjadi orang pertama yang kehilangan kekayaan 200 miliar dolar AS setelah kekayaan bersihnya turun dari 340 miliar dolar AS pada November 2021 menjadi 137 miliar dolar AS pada Desember 2022.